sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menyapa dulu kepada seluruh pasien poli jantung, rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita. Nah, dalam rangka Hari Gagal Jantung Nasional yang akan jatuh pada setiap tanggal 3 Mei setiap tahunnya, maka pada siang hari ini kita mempunyai kesempatan untuk berbincang-bincang bersama dengan dua dari sekian banyak daripada pasien poli gagal jantung di rumah sakit kita cintai, yaitu Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Coba senyum semua, jangan tegang ya. Nah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dr. Dian Yaniarti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya berdinas di rumah sakit ini, terutama di poli gagal jantung. Dan tentu saja saya akan memperkenalkan mitra saya ya dalam menata laksana pasien gagal jantung. Jadi kita punya perawat gagal jantung ada dua, kebetulan yang pada hari ini akan berbincang bersama saya adalah Suster Malikatun. Dan kita bersama dengan dua pasien kita nih, ini narasumber utama ya, sebenarnya artisnya pada siang hari ini, yaitu Pak Mardianto dan Mas Ramadan ya. Mas Ramadan ini sudah pelanggan setia daripada poli kita dari sejak remaja ya Mas ya. Lama-lama bisa jadi dokter juga. Ya. Baik, kita akan mulai bincang-bincang yang singkat ini, tapi mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk pasien sekalian. Oke, kita mulai tanya jawabnya ya. Mungkin ini bukan interogasi polisi ya, namanya sedikit santai. Untuk Mas Ramadan sama Pak Mardianto ini menderita sakit gagal jantung ini sudah berapa tahun? Dan ingat nggak kira-kira awalnya tuh keluhannya apa? Silakan. Ya, silakan. Itu saya awalnya itu tahun 2014 ya. 2014 itu keluhan awalnya itu saya di perut dok. Jadi perut itu sakit. Pas diperiksa ternyata cairannya numpuknya di perut. Kayak gitu. Nah awalnya tuh kan kira emah atau apa gitu ya. Akhirnya kita pertama ke rumah sakit yang di Depok dulu, ke Geraha Permata Ibu, dicek semua, ternyata ada pembengkakan jantung. Akhirnya dari situ langsung dirujuk ke sini. Soalnya saya juga dari riwayat abang penyakitnya sama juga, gitu. Tapi abangnya berobat enggak? Abangnya berobat juga di sini dok. Tapi abangnya udah meninggal, iya. Kayak gitu sih awalnya. Terus pas dirujuk ke sini, ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi awalnya malah sakit mah. Nah, sakit mah. Itu ya mungkin Bapak Ibu sekalian harus diingat bahwa ternyata gejala gagal jantung tidak harus selalu sesak dan bengkak. Tapi seperti perut begah terus menerus yang tidak sembuh dengan obat mah apapun, dan kita harus curiga ada masalah di bidang jantung. Gitu. Kalau Pak Mardianto, gimana pengalamannya Pak? Saya sendiri sih sebenarnya pasien pada itu kondisi sehat ya. Sehat ya. Jadi saya dari sisi darah dia nggak ada kelainan apa-apa. Saya nggak diabetes, nggak darah tinggi, nggak merokok, nggak minum, nggak ada keturunan sakit jantung juga. 2 tahun sebelumnya saya sudah di general check up. Ya, tidak ada sumbatan di pembuluh jantung maupun di pembuluh otak. Jadi sehat, dan saya pun dalam kondisi sedang jalan-jalan ke Kampung Baduy Luar. Itu Pak. Ya. Nah di sana tiba-tiba kok saya keringan gitu kan. Dulu sampai di tempat di Kampung Baduy Luarnya itu saya kok keringan. Terus saya duduk. Saya mulai terasa nggak enak, terus keringat dingin keluar. Saya tahu saya kena jantung karena saya pernah dengar cerita teman saya. Membaca. Nah terus, saya ngerti kan, ini saya harus ngejar waktu. Jadi saya minta dipandu untuk turun ke tempat parkir mobil saya, lalu saya dibawa ke RSUD Rangkas Bitung. Nah, di sana ya saya langsung diperiksa EKG positif, memang ada serangan jantung. Lalu saya treatment standar mungkin sakit jantung seperti apa gitu kan. Nah itu kira-kira saya jam 7 sampai sana, sekitar jam 10-an saya kejang-kejang, dan sempat jantung saya, nama nafas saya berhenti selama 20 menit. Itu awalnya kena saya gagal jantung itu berhenti. Jadi
sudah hampir ya, dokter sudah hampir ya sudah nih, sudah 3 kali di kejepit itu nggak jalan juga. Ada istri saya datang motor minta sekali lagi, nah kebetulan hidup lagi lah gitu. Alhamdulillah ya, jadi bersama kita. Oke. Jadi besoknya langsung dirujuk ke dibawa ambulan ke Rumah Sakit Harapan kita. Di sini langsung juga dikateter, tidak ada sumbatan di pembuluh jantung. Jadi dianggapnya waktu itu serangan jantung sudah sumbatannya sudah tidak ditemukan, tidak ada. Namun sisanya adalah penurunan daripada pompa jantung. Jadi ada bagian otot yang ada darah yang slow flow ya. Slow flow, jadi ada itu, dan bagian otot jantung yang juga tidak berfungsi lah, geraknya lambat itu. Dari situ saya mulai jadi pasien sini. Iya. Jadi dari tahun 2019 akhir Oktober lah. Iya. Kalau Ramadan udah 7 tahun ya. 7 tahun. Oke, saya kebetulan saya juga mengikuti Ramadan dari pertama kali Ramadan dari pasien rumah sakit jantung sampai sekarang. Dulu memang setahun tuh bisa 7 sampai 8 kali ya dirawat ya. Tiap minggu datang dengan keluhan yang sama, perut bengkak ya, bengkak, pokoknya nggak enak, selalu nangis-nangis ke mamahnya. Pokoknya keluhannya setiap datang tuh pasti perutnya bengkak gitu. Ya, itu yang perlu ditarik garis garis bawah ya, bahwa keluhan itu kalau Pak Mardi mungkin sangat jelas ya, mungkin para pasien sekalian juga sering merasakan nyeri dada seperti serangan jantung, keringat dingin. Nah itu kan gejala yang klasik yang jelas. Tapi kalau kayak Mas Ramadan tiba-tiba sakit perut masih muda, wah itu Pak pasti bukan jantung. Nah itu yang harus dibenarkan ya, karena masih muda, perut bengkak terus. Nah itu jangan-jangan ada masalah jantung. Nah kemudian untuk Pak Mardi dan Mas Ramadan, menurut Bapak berdua, dibandingkan dulu waktu awal pertama kali terdiagnosa dirawat sama sekarang, ada nggak perbedaan sudah untuk keluhan? Kemudian apakah sudah bisa mulai beraktivitas dengan baik di masyarakat? Kalau saya dari awal sampai sekarang alhamdulillah drastis banget sih dok. Dulu tuh saya jalan dari sini ke situ aja udah kayak maraton ya. Bisa pendidikan, saya juga pernah dari Ramadan ini. Pokoknya sedikit aja capek, mau ke kamar mandi capek, itu parah banget, cuma tidur aja udah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dok, saya udah bisa kemana-mana lagi. Bisa beraktivitas lagi. Kerja di PPNI selama 2 tahun kerja juga. Jadi lebih produktif ya, sesuai dengan usianya Mas Ramadan. Kalau untuk Pak Mardi gimana Pak? Pak Mardi baru ya? Saya sendiri kan begitu setelah dirawat di sini, setelah gagal jantung itu, saya kan dirawat di poli umum gitu ya. Benar. Saya setelah 3 bulan, 4 bulan kok seperti kok nggak ada kemajuan ya, perut makin lama malah seperti punya masalah di pencernaan, perut bengkak, makan mual, kadang-kadang pengen muntah, nggak ada nafsu makan hilang gitu, sehingga berat badan saya turun terus. Sehingga saya akhirnya ke dokter pencernaan, karena saya itu juga rekomendasi dari sini juga, coba ada cek dokter pencernaan, dokter ahli pencernaan periksa saya, di scan segala macam, ya memang temukan ada cairan di jantung, di lever, dan pembengkakan di pankreas. Tapi bilang ini sumbernya jantung, itu. Nah kebetulan waktu itu saya sebenarnya masuk ke klinik gagal jantung ini nggak sengaja, karena waktu pas pandemi itu ada banyak dokter yang jadwalnya dihilangkan lah gitu ya, sehingga saya tiba-tiba masuk ke sini ke Profesor Bambang. Saya lihat kok ada klinik gagal jantung gitu kan, sehingga saya sebenarnya cari-cari di dia punya harapan kita apa sih fungsinya klinik gagal jantung ini gitu kan. Ternyata hasilnya pas buat saya. Gitu, makanya berikutnya adalah saya coba lagi untuk mau konsul lagi ke Dokter Bambang, tapi kemudian saya keburu masuk lagi, rawat lagi di sini, karena tadi tiba-tiba tensi saya rendah sekali, 40-60, temperatur saya juga turun drastis sampai 35 derajat saja. Jadi saya ke sini, setelah itu saya rutin dirawat
konsul dengan dokter Dian gitu. Ya. Nah, oke. Jadi ini pertanyaan yang menarik nih tentang tekanan darah ya. Jadi kan Mas Ramadan, Pak Mardianto semua tahu kalau pompanya rendah ya. Nah, apakah Bapak dan kedua Bapak ini yang punya pengalaman terkait dengan tekanan darah rendah? Jadi maksud saya, pertanyaan saya adalah ketika tekanan darah Mas Ramadan berapa? 90? Kadang saya nggak tentu sih. Ya, tapi rata-rata 80-90. Iya, segitulah. Kalau Pak Mardianto dari awal ketemu saya 80. Nah, apakah itu berarti obat gagal jantungnya pernah di stop? Enggak. Tidak ya, Enggak. Mas? Aku kemarin terakhir di stop yang koralan ya. Oh, lain. Yang tahun Ramadan kan pernah dari 2014 sampai 2016 itu kan ya. berobat di sini ya, kemudian kondisinya membaik ya, terus kontrol di rumah sakit setempat. Nah, saya sempat ngikutin itu, dia masuk lagi tahun 2018 ya, itu ada obat jantungnya yang di stop atau diturunkan dosisnya? Enggak, di stop kan? Iya. Dan pada saat itu kejadiannya adalah Mas Ramadan gagal jantung ulang ya, Iya. gejalanya muncul kembali dan pompanya turun. Iya. Akhirnya dirawat dan dikembalikan obatnya dengan dosis yang sama. Nah, jadi kuncinya adalah para pasien sekalian, terutama pasien gagal jantung yang pompanya rendah, kalau ada tensi yang rendah tanpa gejala, misalnya tetap bisa aktivitas ke kantor, tetap bisa aktivitas sehari-hari, itu maka obat gagal jantung tetap harus dipertahankan, karena memang tujuannya adalah obat gagal jantung itu menopang pompa jantung yang sudah rendah untuk supaya bisa beraktivitas dengan normal. Ini Pak Mardianto ini obatnya dari kandesartan cuma separuh, tensinya 80 ya Pak? Iya. Nah, saat ini sudah uperiod 2x200, tensinya berapa Pak? 80. Nah, tidak ada perbedaan. Dan tentunya ada perbaikan untuk Iya. Bapak saya kan tadinya pernah sampai 19 ya. Sekarang 38. Ya, 35 enggak. Mudah-mudahan kita semangat terus ya. Iya. Jadi ada kemajuan yang signifikan, karena waktu sebelumnya begitu masuk polik jantung banyak obat yang diganti. Jadi saya pikir itu terus rasanya membuat saya lebih baik lah, karena memang mungkin spesifik buat otot jantung gitu ya. Spesifik untuk otot jantung, ya itu yang penting. Jadi darah rendah itu pada pasien gagal jantung dengan fungsi atau pompa yang rendah itu bukanlah tanda untuk menghentikan obat-obat gagal jantung. Kalau bisa kayak Mas Ramadan pernah foto di air terjun kayaknya ya dengan pompa, karena itu kan iya, nanti Pak kemarin Pak Mardianto ikut virtual marathon. Nah sekarang pertanyaan yang hampir terakhir ya, santai kita, apa pengalaman Bapak berdua ini dengan kalau misalkan ada tanda-tanda kelebihan cairan, biasanya apa yang mulai dirasakan? Kalau saya itu kalau mulai kelebihan cairan, yang pasti sih dari dulu emang di perut sih dok. Ya. Jadi kalau misalkan emang udah perut nggak enak nih, saya langsung ini pertolongan pertama kita minum lasik. Oke, jadi Mas dari dulu emang selalu perutnya ya? Iya perut, soalnya nggak ada yang bengkak lagi dok selain di perut. Pokoknya kalau misalkan udah mulai perut nggak enak, oh udah pasti ini numpuk cairan. Nah pertama kita minum lasik. Nah selang 2 hari 3 hari aman lagi ya. Nah, kalau Pak Mardianto Pak, kalau ada tanda-tanda kelebihan cairan apa yang mulai dirasakan? Saya lihat selalu kaki ya, kaki saya membengkak apa enggak. Kemudian berat badan saya ada perubahan drastis apa enggak. 3 hari naik 1 kilo, wah berarti saya mesti bahaya nih gitu kan. Jadi biasanya memang juga sama obat untuk diuretiknya saya naikkan 2 kali gitu. Mantap Pak. Ya, jadi sebenarnya memang ini yang saya ingin tekankan juga, bahwa kalau keluhan gagal jantung, terutama yang gagal jantungnya sudah agak lanjut ya, itu jarang sekali pasiennya sesak. Biasanya perutnya begah, kakinya bengkak, atau ada kenaikan berat badan lebih dari 2 kilo dalam seminggu. Jadi memang penting sekali kita untuk menimbang berat badan pada pasien-pasien gagal jantung. Ini saya ngajarin, kita berdiskusi ya Mbak Atun ya. Mbak Atun kan sering telemonitoring dengan pasien-pasien gagal jantung, yang diajari adalah intake cairan dan berat badan ya Mbak Atun ya. Ya oke. Nah kalau menurut Mas Pak Ramadan sama
Pak Mardianto, apa sih yang paling penting dari sisi pasien ya, yang bisa membuat pengobatan itu berhasil? Kalau dari saya yang penting sih minum obat yang teratur, terus kita ngikutin anjuran dokter ngomong A ya kita ikutin ngomong A, karena emang dokter yang lebih tahu daripada kita. Jadi sih intinya sih kalau menurut saya karena obat sih ya, sama bantuan dokter juga. Jadi ketaatan ya? Iya, ketaatan minum obat. Iya. Kalau dari Pak Mardianto? Sama ya, jadi memang rutin jaga obat, lalu juga kontrol cairan. Yang kedua juga menyesuaikan saja aktivitas kita dengan batas kemampuan kita. Di awal-awal misalnya saya waktu baru kena itu kan otot masih kuat sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kerja terlalu semangat, terus saya bisa pakai jam yang ada monitor terjangkaunya, wah ketinggian nih gitu. Jadi saya mesti pelan-pelan, akhirnya kemudian saya menemukan jalan tuh ya segini, jangan cepetan gitu kan. Jadi saya pelan-pelan menemukan bentuk aktivitas yang cocok buat kita seperti apa gitu. Ya, gitu. Ya itu tepat sekali. Jadi memang yang penting adalah ketaatan, karena masih bosan minum obat begitu banyak, begitu beragam, apalagi obat kencing. Kalau ke kantor gimana? Karena pasien akan kencing-kencing sampai jam 11 pagi biasanya. Nah, namun itu jangan khawatir bahwa obat kencing tidak akan diminum seterusnya ya Mas Ramadan ya. Mungkin kalau Pak Mardianto masih rutin, kalau Mas Ramadan itu udah 2 kali seminggu atau kalau perlu. Ya, kemudian yang disebutkan Pak Mardianto, pasien gagal jantung harus tetap exercise walaupun disesuaikan dengan kemampuan fungsional kapasitas. Oke, terakhir nih saya mau minta pendapat, testimoni, kesan terhadap pelayanan gagal jantung yang sudah diterima oleh Pak Mardianto maupun Mas Ramadan. Silakan. Kalau saya selama ini apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Maksudnya udah sangat banyak membantu, menolong, sangat ramah. Pokoknya the best lah, saya nggak bisa ngomong apa. Pokoknya terbaik buat. Ya, oke, terima kasih. Rawat. Ya, oke, silakan Mas. Ya, saya pikir dengan perawatan di Poli Gagal Jantung sih memang sangat membantu orang yang spesifik mengalami fungsi gagal jantung tadi. Jadi dari sisi penjelasan, jadi kita bisa konsultasi itu memang betul-betul pas buat kita gitu kan, obat-obatnya juga lebih tepat buat kita gitu sih. Iya. Dan tentu saja di Poli Gagal Jantung itu juga karena ada nurse gagal jantung atau perawat gagal jantung yang bisa dihubungi 24 jam. Mungkin yang perlu ditingkatkan yaitu yang itu adalah kalau seperti saya dulu orang baru itu nggak ngerti ada poli gagal jantung gitu. Jadi yang artinya ya udah poli jantung ya semua dipikir sama gitu kan, ternyata berbeda seperti artinya itu kan spesifik lain lagi gitu ya. Tapi gagal jantungnya seperti rasanya semua yang kena jantung tuh gagal jantung gitu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali atas pesan-pesannya. Semoga pasien gagal jantung semuanya jadi semangat akan menjadi lebih baik ya. Karena intinya bahwa hasil tidak akan mengingkari usaha. Memang kita harus tetap semangat walaupun pompanya rendah. Namun kalau misalkan obat-obatannya teratur dan pasiennya taat, mudah-mudahan kita bisa mencapai target, yaitu tetap produktif di masyarakat. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mardianto, kepada Mas Ramadan, Suster Atun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sip, mantap. Ya, pulang dulu sebentar.